Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda jamaah rahimahumullah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan berkah kepada kita semua, sehingga segala keadaan kita tidak terlepas dari lingkaran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada itu mampu pun tetap dalam lindungan rahmat dan sehingga Rasul Fatimah yang akan kita lakukan. Salawat serta salam selanjutnya juga sama-sama kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan juga kepada semua pengikutnya yang setia mengikuti seruan takut beliau hingga akhir hayat. Selanjutnya mari sama-sama kita dari baca mengucap doa malam ini. Semoga Allah merahmat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada penyambut kita kepada Nabi Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Dan semoga kepada kita juga orang-orang yang telah berjasa kepada kita dan kaum muslimin dan umat umumnya baik yang ada maupun yang ada di Al-Fatihah. Dan semoga wajah kepada kita khususnya Bapak Tuhan dari Beliau Sayyidina dan selanjutnya lagi Al-Fatihah. Dan khususnya Besa Ahmad dan Ibu kita berdasarkan dari Pak Abdi Wati Ibu Bangka ya Ustaz Nabinya Al-Fatihah. Tujuan selanjutnya halaman 19. Bahkan dari wasilah ya atau penjabaran itu dari bawah ayat atas Bapak Ibu ini jamaah sama kami berkenalan Pak yang paling depan ini yang pakai itu bisa saya nanti di mana-mana Pak Satu tahu kan nama panggilannya Pak Kus nanti siang ada dari Tasik. Ini adalah merupakan identitas orang-orang yang putus harapan dari kasih sayang Allah ya. Kemudian rahimahullah memaparkan tanda-tanda seorang murid ya, seorang murid apakah dia termasuk ubah orang yang menjadikan ibadahnya sebagai tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan
kita beribadah hanya semata-mata ibadah karena Allah. Tapi kalau ada kepentingan di balik ibadah dengan dimulai rezeki dan sebagainya, itu namanya ibadah. Sebab itu orang yang lagi ibadah, lagi sedekah, tapi dia mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan dari apa yang telah diberikan. Inilah tandanya orang kafir. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran surat 25 ayat 9, alladzina kafaru a'maluhum kasarah, orang kafir itu ibadah. Jadi orang Islam yang tidak melakukan tapi ibadah dikerjakan tapi tidak dengan dasar ikhlas karena Allah, maka ibadah itu kata Al-Quran ya seperti fata morgana di tanah yang disangkanya oleh orang yang sederhana itu air datang sana, ternyata tidak tahu. Nah, begitulah isyarat orang yang beribadah merasakan dirinya yang memiliki sehingga dia pun wajar mendapatkan balasan dari Allah. Dan ternyata nanti ketika di padang mahsyar itu tidak dapat apa-apa. Selama dikerjakan itu tidak benar, tidak diakui, ya tidak diakui ya, sehingga tidak wajar diterima oleh Allah. Nah, maka apa terjadi nanti? Itulah penyesalan. Maka dari itu kita menggunakan landasan, ya berangkatnya dan lainnya, ya semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu dengan karena Allah, ya maka ibadah yang kerjakan akan sampai ke Allah. Tapi kalau ibadah yang kerjakan mengharapkan sesuatu maka akan ditolak oleh Allah. Sebab Al-Quran mengatakan kita bahwa wala tamnun tastakbir, dan jangan kamu mengharapkan upah dari ibadah yang sedikit yang kamu kerjakan. Ibadah apa saja itu hanya sedikit, ya. Jadi kalau kita bicara sedikit itu banyak dalam pandangan kita, tapi menurut Allah itu sedikit. Karena apa? Pepatah orang mengatakan al-qalu kal-qadar, sedikit sama jadi. Berarti kita ibadah banyak sama jadi. Karena kita merasakan kita yang beribadah. Nah, kebalikannya ibadah yang sedikit itu tapi niatnya karena Allah itu jadi banyak. Ibadah banyak bisa jadi kecil, bisa jadi habis. Ibadah kecil bisa jadi besar dan jadi berkembang karena terletak pada niat. Yang kata tadi amaludin ma'rifah. Agama itu harus dilandasi pemahaman terhadap Allah. Kalau dilandasi ikhlas dan dilandasi ta'ala, tidak jadi ibadah. Namanya riak, ya pamer, sombong, ya dan takabur bisa jadi. Takabur itu bukan membangga-banggakan harta, tetapi merasa memiliki ibadah sehingga orang tahu, sehingga orang menyebutnya, sehingga seseorang menjadi yang disebut cara sihat yang orang beribadah. Itu juga kata-kata takabur. Ya, jadi itulah yang harus kita perhitungkan masa-masa. Jangan sampai waktu kita habis, tenaga kita habis, umur kita habis, ternyata semua yang kita kerjakan ditolak oleh Allah. Maka tanyakanlah kepada diri kita masing-masing sebelum kita mengakhiri hidup ini. Nah, selanjutnya arif bilang kita juga ada namanya ubah atau arif. Ubah itu rata-rata orang Islam memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, tapi itu jauhnya yang sehingga semua tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang itu namanya ubah. Kalau kita terangkan ubah itu masih dekat sekali dengan orang munafik dan orang kafir. Ya, bentuknya ibadah tapi orang kafir. Karena apa? Kafir itu tertutup maksudnya dengan ibadah. Tidak nampak bahwa ibadah yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan itu anugerah Allah, dia tidak nampak. Nah, kerjakan ibadah itu adalah dia yang mengerjakan dan dia yang menghendaki ibadah. Padahal ibadah itu kehendak Allah kepada kita. Maka terjadilah pelaksanaan yang namanya jalan-jalan dan seterusnya, kehendaknya dan seterusnya. Ya, nah, atau hari bulan itu orang-orang yang menyaksikan
bahwa segala sesuatu adalah sebab tauhid. Kan? Apapun yang kita laksanakan tidak lepas dari tauhid. Ya kan? Kalaulah tidak rahmat dan tauhidnya Allah, maka di antara kita tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas, tidak ada yang wajar ibadah itu. Kenapa ibadah diterima? Karena tauhid Allah. Kenapa ibadah ditolak? Karena ada tauhidnya Allah. Sehingga orang melakukan ibadah dengan tujuan berbeda-beda, bukan karena Allah. Nah inilah tujuan berikutnya, ya kita bertauhid agar kita bisa menanyakan diri kita apakah kita termasuk ibadah atau kita termasuk adillah. Ya kita beribadah pada Allah, jangan sampai kita menjadi ibadah. Ya, ada orang rajin ibadah tapi bangga riang ya dengan ibadah. Yang ada tidak pernah dia merasa memiliki ibadah bukan. Dari naik ke dunia apapun yang dirasakan, apapun yang dikerjakan itu semata-mata anugerah Allah. Nah berarti orang arif itu tidak pernah merasa memiliki ibadah. Ya alhamdulillah kita semua insya Allah mengerti bahwa kita dari lahir dari dunia semua perbuatan baik yang kita lakukan itu anugerah Allah. Sehingga kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kita tidak pernah merasakan melakukan kebaikan. Seandainya bisa pun itu namanya anugerah Allah kepada kita. Pada hakikatnya manusia itu bidul ubudiyah, ya kan? Bina kehambaan. Maka itulah yang diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya surah 51 ayat 5 yang kesimpulannya tidaklah engkau ya bersandar kepada ketetapan Allah. Kita ini ketetapan begini, tidak ada keinafikan. Ini semua ketetapan Allah. Dan yang kedua adalah engkau ya betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Jadi harapan kita kepada Tuhan itu cuma minta dua hal. Yang baik kita bagi surga, panjang umur, banyak rezeki itu dan Allah. Yang harus kita miliki, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita dapatkan selama dalam hidup, yang pertama kali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para arifillah, matlabul arifina asyidku fitulia. Tujuan utama dari semua kebaikan yang dilakukan oleh semua hamba adalah ya kan, jujur. Nah, ya kan, jujur yang utama. Kita manusia jujur tidak boleh merasakan memiliki. Kalau orang merasa memiliki ilmu itu tidak itu dusta, ya itu dusta. Merasa tidak boleh memiliki ibadah itu. Kalau merasa memiliki ibadah itu bohong. Merasa melaksanakan ibadah haji itu dosa. Merasa tidak pernah merasakan ibadah haji itu berujung. Ya meskipun secara syariat, secara aturan kita laksanakan karena kita jadi karena itu rukun Islam, ya kan, harus ada haji dan harus puasa, sholat dan seterusnya. Tetapi pada kenyataan pelaksanaan yang kita lakukan itu semata-mata juga anugerah Allah. Tidak ada modifikasi. Yang sudah kita sampaikan bahwa inti daripada ajaran tasawuf, ya, artinya untuk merasakan tidak boleh memiliki dan tidak merasa diri. Kita merasa memiliki amal ibadah tidak, dan kita merasa dan kita tidak merasa diwajibkan sholat puasa secara sebutan boleh itu wajib bagi kita, tetapi secara pemahaman sholat puasa yang wajib dan yang sunnah itu adalah anugerah. Ini bukan kewajiban bagi kita, tapi lebih tinggi lagi anugerah. Sangat tidak mungkin dan sangat mustahil Allah yang maha tinggi, Allah maha suci memberikan beban yang berat kepada manusia yang tidak bisa apa-apa. Maka jangan nanti diartikan perintah. Kalau untuk orang banyak tetap itu perintah, wajiban. Tapi bagi orang yang sampai ke tingkat iman, maka kata perintah dan kata wajiban kita tinggalkan ditambah dengan semua adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah kita juga tidak mungkin. Meskipun itu wajib kepada kita, meskipun itu wajib bagi kita,
Kalau Allah tidak berikan anugerah, taufik, kekuatan dan juga rezeki. Maka kesimpulan daripada harus saya tadi, ya kan? Usahakanlah dan upayakanlah dan bermohonlah kepada kita menjadi yang disebut arifillah, orang yang paham dengan Allah. Yang kedua tadi, harapan dan perjuangan dan cita-cita dan tujuan para ahli ketuhanan mengajak kita semua agar kita selalu bersandar, berpegang, pasrah, rela terhadap keputusan Allah. Jadi kita semua harus rela bahwa kita ini keputusan Allah begini. Bukan ini keinginan kita. Kalau kita merasa yang menghendaki dalam sholat tadi, berarti kita tidak rela kepada keputusan Allah. Soal ini kita yang memutuskan, ini yang kita menghendaki, ini kita yang merasakan, kita lakukan. Maka dua hal itu yang harus ditradisikan dan gerak dan tindak kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan merasa memiliki dan jangan sampai Anda merasa bingung. Ya, Anda jangan sampai merasa diwajibkan sholat. Wajib sholat kepada kita itu apa? Itu anugerah. Kalau tidak tahu dari Allah tidak mungkin kita bisa mengerjakan sholat. Ya, kalau diartikan wajib bagi kita, kenapa orang tidak mengerjakan? Karena tidak ada tauhid. Ya, ini bukan karena apa? Alasan apapun tidak ada masalah. Yang jelas manusia bisa dan tidak itu tergantung anugerah Allah. Ya kan? Kalau tidak anugerah Allah kepada kita, pasti kita akan termasuk orang yang ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal khasirin. Kalaulah tidak karena kemurahan Allah, ya, keberkahan Allah, ampunan pada kita, pasti kita akan menjadi manusia-manusia yang menyesal, merugi, binasa. Ibadahnya tidak ada. Makanya jangan sekali-kali berharap imbalan dari apa yang kita kerjakan. Ya kerjakanlah hanya berharap karena ridhonya Allah. Titik. Dan ta'arufnya, ya, ta'aruf itu Bapak Ibu bisa diartikan anugerah, bisa diartikan hidayah, bisa diartikan kasam. Nah, kan? Kasam itu ilmu yang langsung ke hati, ya kan? Guru dan cara-cara itu Bapak Ibu. Kalau orang sudah mendapatkan tadi kan taufik, ya, atau ta'arufnya, itu bagaimanapun guru tidak mengerti apa yang dilakukan seorang murid terhadap Allah. Karena yang tahu atas orang itu hanya Allah dan yang bersama. Guru hanya sebatas menyampaikan, mengingatkan, menjelaskan. Untuk lanjut ke jenjang atasnya lebih tinggi itu urusan si murid sendiri dengan Allah. Bagaimana Allah berikan banyak, maka banyak juga murid mendapatkan bimbingan. Ya, kalau senantiasa bimbingan Allah maka senantiasa pula si murid tetap berada di dalam ridhonya Allah dan seterusnya. Yang sangat dasar kepada kita, ya, jadi ta'aruf Allah itu Bapak Ibu luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga seseorang tidak mengerti apa yang dia kerjakan dan tidak merasa dirinya memiliki dan tidak merasa dirinya melaksanakan membangun tidak. Itu saking besarnya ta'aruf Allah Bapak Ibu pada kita. Jadi nanti lama-lama kebiasaan yang selama ini bertentangan akan terhapus, ya kan? Itu namanya tabiat. Dinamakan gulumat ke-8. Jadi rata-rata kalau dulu awal Islam Nabi diutus menjadi Rasul dengan maksud dan tujuan liyukhrijahum minadh dhulumati ila nur, untuk membebaskan bangsa Arab dari perbudakan nyembah berhala. Sekarang Islam sudah berkembang dulu dunia, tetapi umat-umat ya yang tersesat atau umat-umat yang itu dalam kegelapan masih banyak. Hanya saja kegelapannya kegelapan disebut dulu tabiat. Tabiat itu karakter. Ya. Siapapun orangnya yang merasa memiliki kebaikan itu namanya orang yang dalam kegelapan.
Siapa yang bisa mengantarkan, siapa yang bisa menyelamatkan, itulah taufiknya Allah atau ta'arufnya Allah. Jadi guru tidak berhak untuk menyelamatkan si murid, untuk mengangkat si murid. Guru hanya sebatas mengingatkan dan menyampaikan. Untuk selanjutnya tergantung kasih sayang Allah kepada seorang murid. Sehingga murid tidak boleh berterima kasih kepada guru terlebih-dahulu. Murid harus selalu bersyukur kepada Allah. Ya, tapi kebanyakan manusia itu ya menyembah manusia. Kata para ahli, al-insanu abdul insan. Manusia itu budaknya manusia. Kalau Tuhan ngasih kita umur sudah sekian banyak, kesehatan sudah sekian banyak, rezeki sudah sekian banyak, tidak pernah kita. Tapi kalau orang bantu kita 2 juta, sudah 5 tahun masih ingat. Ingatan bukan kepada Allah, itu namanya diperbudak. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Ya, makanya saya ingatkan kamu, jangan sekali-kali Anda menganggap dibantu orang. Jangan sekali-kali Anda menganggap diajar orang. Jangan sekali menganggap Anda diberi orang. Anggaplah Anda diberi Allah. Yakinlah Anda diajari oleh Allah. Yakinlah Anda dibantu oleh Allah, sehingga beban Anda kepada setan. Ya kan? Nah, ini perlu dimiliki, perlu dilekatkan di dalam kehidupan kita. Ya, meskipun kita bisa melakukan bermacam-macam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, tetapi ingatan terpatri hanya sebatas karunia Allah, tidak lebih dari itu. Jika kita lupa dengan guru, kita tidak menuhankan guru, kita bukan budak dari guru, kita adalah abdinya Allah, budaknya Allah, hambanya Allah. Karena apa? Semua yang dilakukan itu betul-betul ada kepada Allah. Menyadari itulah dinamakan ya meluruskan kehambaan. Itu tugas yang sangat mulia. Kedatangan para nabi dan rasul dan kita pahamnya hanya untuk menjadikan manusia itu betul-betul ya dalam kehambaan selalu. Baik sedang kaya, miskin, sakit, sehat, dihormati, dibenci orang, tetap menunjukkan sikap kehambaan semata-mata Allah. Hambamu tidak berhak ya merasa memiliki ibadah ya. Hambamu tidak berhak merasa dihormati orang. Hambamu tidak berhak merasa disanjung orang. Hambamu hanya berhak engkau yang menghormati, engkau yang menyanjung, engkau yang membesarkan, engkau yang melaksanakan. Jadi pada dasarnya kalau awalnya kita disebut bersyukur pada Allah, berbakti kepada Allah, taat kepada Allah. Itu kalau tidak Allah dahulu taat kepada kita, kalau Allah tidak bersyukur kepada kita, kalau Allah tidak memandang kita, mungkin kita tidak bisa melakukan hal itu. Contoh Bapak Ibu Nabi Adam itu terpisah dari awal 1000 tahun lamanya, ya kan? Dalam penyesalan, doanya selalu muncul dalam bidana, Rabbana Lana, Amusana Lana Lana, Watarhamna Lana Kunana Rasulin, ya kan? Nah, dengan ungkapan itu akhirnya apa? Maka ba'alai Allah itu bertobat. Jadi Allah membukakan hatinya Adam sehingga Adam tahu dengan Tuhan. Ya kan? Itu inti daripada tobat sebenarnya. Yang tobat bukan kita lagi. Ya, kalau Tuhan tidak memberikan anugerah berkah rahmat dan kita sudah tobat. Artinya itulah bahasa Al-Quran Fata ba'alai. Karena kalimat tobat yang diartikan menyesali dosa. Ya, tetapi dalam pandangan kafir kalimat ta'aba itu menghadap. Allah menghadap kepada Adam, dia akan menghadap. Allah menghadap kepada manusia, dibukanya hatinya, diampuni dosanya, ya kan, kemudian tumbuhlah istighfar, dimaafkan kesalahannya, ya kan, dilapangkan hatinya. Itu salah satu tanda bahwa Allah itu sudah menghadap. Jadi Allah itu banyak perhatian kepada manusia, sehingga manusia juga tinggi perhatiannya kepada Allah. Kalau perhatian Allah kecil kepada kita, maka kita kecil pula perhatiannya kepada Allah. Kalau pandangan Allah kesaksian tinggi kepada kita, maka kesaksian hati kita, pandangan hati kita besar juga kepada Allah. Jadi jangan sampai kita yang berjuang Tuhan yang kasih.
perjuangan itu justru anugerah Allah pada kita. Usaha itu justru anugerah Allah pada kita. Berhasil itu juga anugerah Allah pada kita. Jadi sehingga tidak ada yang tidak anugerah Allah dalam kita. Ya, tidak ada yang tidak anugerah Allah ya pada kita. Sehingga dengan anugerah itulah kita bisa mensyukuri. Ya, apakah anugerah itu berbentuk fisik kita? Ya kan? Dulu kita Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan walau akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kita ke alam sahada dunia lewat perut ibu kita bisa kita lain dari Allah. Wa ja'alakum sam'a, Allah anugerahkan kita pendengar, kan? Wal absara, penglihatan yang masih kecil, mendengar dulu baru melihat. Kemudian di anugerah wal afidah ilmu nurani. La'alakum tashkurun, pasti kamu bisa bersyukur, ya kan? Supaya kamu bisa bersyukur. Karena kita berusaha kasih 3 harta, ya kan? Tanpa 3 itu tidak mungkin kita bisa bersyukur. Jadi kita ingat sekali bahwa 3 yang ada pada kita dari kita lahir ke dunia itu adalah anugerah Allah. Dan itulah berangkat ketaatan kita, kekasih kita, sosial kita, budaya kita, ya, kebaikan kita, dermawan kita, dan sebagainya. Jadi bukan kita yang memiliki dermawan, itu semua faktornya anugerah Allah kita buat manusia. Ya, jadi kalau tidak karena rahmatan dari Allah, maka pastilah kita akan menjadi orang yang lebih besar. Selanjutnya, ini adalah merupakan identitas atau ciri, atau tanda, atau sikap, atau bentuk orang-orang yang putus harapan, ya kan? Orang yang putus harapan, ya. Dari kasih sayang Allah SWT pada saat terjadinya kegagalan. Jadi yang akhir tadi, yang ubat tadi. Ya, kalau kita masih ubah tanpa ada didikan dari Allah, tanpa ada benarkan kepada kita, maka kita akan merupakan ciri orang-orang yang putus harapan dari kasih sayang Allah. Ya, itulah peringatkan. Jadi maka dilakukan lagi ibadah yang ibadah kerjakan kepada Allah. Karena pertama waktu kerjakan, sujudlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Titik. Sebenarnya nanti kamu sujud gini tidak. Tapi ditambahkan lagi. Kalau kamu rajin bersyukur Tuhan sayang, kalau kamu buat melakukan yang dikatakan Tuhan memberikan, ini jangan sampai ada kalimat-kalimat seperti ini, ya kan? Allah tidak pernah, ya, hanya manusia lah yang menzalimi diri sendiri. Allah tidak pernah berbuat zalim pada manusia, tetapi manusia itu yang suka menzalimi dirinya sendiri. Pada saat terjadinya kegagalan, ya, jadi orang ubat itu kalau terjadi kegagalan, dia putus asa. Dan cita-citanya tidak terpenuhi, harapannya tidak terpenuhi, itu bisa putus asa, sehingga timbullah namanya dan sebagainya. Ya, kadang-kadang menanggapi sesuatu itu dengan pandangan-pandangan yang negatif. Jadi gara-gara ini, gara-gara kamu. Sehingga ada kalimat gara-gara itu. Jadi seolah kita harus dikatakan disebabkan karena orang tidak sadar. Sering terjadi di dunia Islam seperti itu. Jadi kalau orang itu ada Bapak Ibu, ketika terjadi kegagalan, ketika terjadi kesuksesan, ya, dia tetap pasrah terus. Makanya Bapak Ibu saya bilang itu ditanya orang, apa arta rabbaka ya Ali? Bagaimana engkau mengenal Tuhan? Caranya mengenal Tuhan? Bagaimana caranya? Kalau Ali Arab Rabbaka, Arab Rabbi di Azmir, ya kan? Saya bisa menang karena saya banyak kegagalan. Itu Ali Bapak. Sebab kita juga mengikuti cara Ali. Jadi kegagalan yang kita cari, kegagalan yang kita hadapi, ya, hendaknya menjadikan kita tambah dekat, tambah paham sama Allah. Jangan tambah jauh, jangan tambah kecewa. Itu tanda-tanda
orang obat masih bilang itu orang Islam umumnya, orang Islam yang ada ibadah sedekah ketika terjadi kegagalan dia patah semangat, putus asa. Jadi sehingga yang terjadi apa? Kegelisahan, kecewaan, kerisauan, keresahan, kebingungan, cemasan, ya kan, ketegangan dan seterusnya. Itu akibat tidak ada didikan wahyu tauhid. Nah, dari sinilah ada dua, ya, kelompok. Satu sebut obat, yang kedua sebut arif bilang. Nah, arif bilang ini cita-cita kita, tujuan kita baca tasawuf agar kita tercapai harapan kita menjadi orang-orang sebut arif, orang yang dekat, orang yang tidak ada jarak artinya dengan Allah, orang yang selalu ya dilindungi oleh Allah, orang yang selalu dikuatkan oleh Allah, orang yang selalu dibela oleh Allah. Itu arif, sehingga tidak pernah kecewa karena orang menyakiti, tidak pernah marah karena orang marah, tidak pernah sedih karena orang tidak setuju. Kenapa? Dia sudah paham betul kejadian, peristiwa yang sedang, sudah yang akan, itu sudah ditetapkan oleh Allah dunia akan terjadinya saat dan hari kedepannya sudah pasti. Jadi orang lain pandangannya saat jauh, tidak memandang gara-gara ini dan itu dan itu. Tanda bahwa seorang terlalu menggantungkan diri bersandar kepada Tuhan pada amal usahanya sendiri adalah mudah putus harapan ketika mendapati kegagalan. Itu jadi, ya kan? Banyak sekali kalau kita dengar dari hari-hari kita dengan orang, kadang orang banyak cerita masalah kegagalan. Lalu bagaimana sikapnya menanggapi itu? Kadang-kadang orang itu tidak senang dengan saya, dengan berbagai upaya dengan saya rugi. Ternyata saya gagal. Nah, tidak lain itulah usaha upaya itu. Jadi tidak rela namanya. Itu kan fatal. Karena apa? Segala satu di dunia itu Bapak itu tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ya kan? Jadi bagaimana Bapak itu sikap nanti menghadapi tindakan-tindakan kecil orang-orang kafir yang menghadapi fitnah-fitnah bulan caci maki, ejekan, teror. Nabi tetap lapang hatinya, karena Nabi itu termasuk orang yang disebut arif billah. Jadi Nabi itu tokohnya arif billah, tokohnya orang-orang arif, ya. Nabi tidak pernah terganggu karena kegagalan. Pada suatu saat Nabi sedang duduk, datang Muawiyah bin Syria, bertanya, ya Rasul, mengapa engkau sedih? Kata Muawiyah, jawab Nabi, tahu tidak kamu, cucumu nanti akan dibunuh oleh cucumu. Jadi Nabi sudah dikasih tahu jauh sebelum terjadinya. Kalau kita dikasih tahu macam itu, mungkin kita tidak bisa tidur lagi, ya kan? Kenapa Nabi tahan orangnya? Ya, anggap dan sebagainya. Karena Nabi sudah dikuatkan oleh Allah, sehingga Nabi menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita bisa anggap dia sama. Contohnya seperti tadi kan, ternyata siapa? Hasan mati juga, Husain mati dibunuh oleh cucunya Muhammad. Itu bayangkan kurang apa? Ya kan? Sudah dibayangkan tanggal bulan jamnya, Nabi sudah tidak ada, ya kan? Maka terjadilah rebutan tentang kekuasaan, diawali dari ayat sendiri, rebut kekuasaan dengan Ali, ya pihak itu. Di saat itu Muawiyah menyampaikannya sekali dulu. Banyak kampanye ke daerah-daerah di Baghdad, di Irak, di Basra, ibu-ibu itu semua ditemui. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bantu saya, pilih saya. Nanti akan saya kasih seekor unta setiap satu orang. Ada seorang ibu yang sangat lancar berani. Kalau bapak yang menyuruh milih, ya, bapak menghasilkan seekor unta, biarlah saya milih Ali. Meskipun Ali menghasilkan saya, dia seekor itu. Ini orang yang tidak gentar, tidak sedih karena ini. Ya, dia tidak takut. Karena cita-citanya hanya karena Allah. Jadi tidak perlu bantuan orang, tidak perlu, tidak hidup dengan makhluk, tidak berharap kepada makhluk, yang diharapkan adalah Allah. Itu salah satu contoh seorang ibu yang sangat mendasar imannya, yang sangat betul kearifannya,
Sehingga ditawari dunia, bayar berapa? Seekor unta itu harganya berapa? 20 atau 40 satu orang. Jadi Muawiyah itu memang terkenal berberasa dan berkaya di zaman. Ya, itulah akibat pemerintahan kekuasaan seperti itu. Zaman sekarang juga seperti itu. Ya, ditanda bahwa seorang terlalu menggantungkan diri pada amal usahanya sendiri adalah mudah kesalahan ketika mendapati kekayaan. Ya, jadi tidak jadi berangkat, cita-citanya belum batal dan sebagainya, sehingga timbul kesal. Ada yang melakukan kompas, ada orang yang senang dengan saya, ada orang yang belajar usaha saya. Jadi jangan semakin. Meskipun kita tidak terjadi, tetap akan terjadi yang terjadi karena sudah diputuskan di dalam ilmu salah satu tidak odol syai'an, ya kan? Apabila Allah telah menghukum menentukan sesuatu pada ilmunya, ya pun maka pasti akan terjadi. Ya, kita odol Allah ayat pun payakun. Jika Allah kita memutuskan pekerjaannya dalam ilmunya, maka dia berkata jadilah putus. Sehingga kita tidak heran, ya. Jadi kegagalan manusia hendaknya kita sikapi bahwa itu adalah anugerah Allah. Tanpa rahmat Allah mungkin kita akan kecewa karena gagal. Tanpa kasih sayang Allah kita akan sedih karena kita akan dirugikan orang lain. Atau kata lain, sama saja adanya itu dosa besar seperti lalai kepada Allah, atau dosa kecil, contohnya meninggalkan wirid, ya, belajar meninggalkan wirid, ya meninggalkan kebiasaan kita, baca sholawat, baca Quran, ya atau sunnah. Yang demikian itu perbuatan yang tercela menurut para ahlilah. Jadi Bapak itu wirid itu tidak boleh tinggalkan. Kan? Karena apa ya? Orang akan mendapatkan pemahaman tauhid itu ada yang lewat wirid. Misalnya kita sudah wirid kita, ya kan? Jangan wirid kita mendengar di wirid orang kita tinggalkan, tidak boleh. Contoh kalau wirid kita, kalau saya selama ini saya lakukan wirid saya ini, setiap sudah sembahyang selesai minta itu wirid saya, ya kan? Buka baca pokoknya ya menambah kendaraan baik tafsir, baik hadis, baik ini saya korban semua. Itu wirid yang dianugerahkan kepada saya, ya kan? Itu menjadi terbiasa. Nah dari sanalah Tuhan akan mengundurkan kemurahan kasih sayang. Jadi wirid seperti biasa. Ada juga orang tuh yang wiridnya sembahyang malam, wirid juga jangan tinggalkan. Karena dengan sembahyang malam itu bisa mendatangkan anugerah Tuhan, ya kan? Ada juga yang orang itu suka membantu nolong orang susah, itu juga wirid jangan ditinggalkan. Jadi wirid kita sudah nolong orang, jika orang wiridnya sampai tahajud, tinggalkan, tidak boleh. Bisa juga tidak akan meninggalkan wirid saya. Nah kalau bisa wirid orang juga akan saya pakai, tapi wirid saya yang pertamanya tidak saya tinggalkan. Kalau saya bisa, wirid orang juga saya laksanakan. Sekurang-kurangnya tidak bisa, wirid saya tinggalkan. Jangan sampai diri saya ini lepas dari diri saya. Karena Allah akan mendatangkan warid. Nah, jadi wirid itu modal mendatangkan warid. Ya, warid itu apa? Ilmu lagi. Ilmu yang diajarkan Allah langsung ke yang bersangkutan kan. Sehingga yang bersangkutan damai hatinya menerima barang musibah, nyaman hatinya. Ya, pokoknya bagaimanapun situasi kondisi tidak nyaman dia akan damai. Itulah yang dinamakan warid. Nah, warid itu datangnya setelah wirid, ya. Jadi wirid kita, kebiasaan kita, tradisi kita dalam sehari semalam apa yang kita? Apakah membiasakan baca Quran terus, kemudian membaca artinya terus. Itu juga wirid kalau bagi saya kan. Tapi kalau bapak wiridnya yang lainnya itu silakan, yang jelas. Kalau bisa ya wirid orang tidak pakai. Tapi sekurangnya jangan wirid orang lagi tidak pakai. Tidak boleh bapak. Kan orang banyak ini jadinya begitu. Melihat orang, biasanya orang ini kalau sedekah cuma 10.000. Melihat orang itu besar, akhirnya dia kasih besar juga. Ini juga tidak benar dirinya. Ya kan?
Ya kalau kau ngasih yang banyak, ya jangan karena melihat orang ngasih banyak. Laksanakan aja karena Allah, sehingga kita tidak dikuasai oleh orang yang melakukan bantuan yang besar tadi. Yang sedemikian itu, ya, perbuatan yang tercela menurut para ahli. Jadi dikatakan juga, dan orang bacanya banyak, dan orang jadi imam, ya, bacanya banyak, langsung kita merah itu. Ya kalau kita biasa-biasa, bukankan Allah pada kita apa? Jadi kadang-kadang imam itu yang rata-rata bukan menggunakan duitnya. Biasanya bacanya Ar-Rahman tadi gitu. Datang ke status sana, imamnya bacanya panjang. Jadi akhirnya berubah. Bukan kalau tapi ingat orang itu buat, tidak boleh. Jadi wirid orang jangan kita itu. Karena apa? Wirid itu akan mendatangkan warid. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah ke hati kita, sehingga kita bisa ikhlas, bisa khusyuk, ya kan? Bisa rela, bisa sabar, bisa tawakal jadi itu karena warid tadi. Jadi bukan kita yang bersyukur, bukan kita yang ikhlas, bukan kita yang ya apa namanya itu sosial, tetapi itu warid. Itu semua bisa berlaku karena didatangkan oleh Allah. Ini menjadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.